Selamat malam semuanya, nama saya Dandi Gunawan, NPM saya 184107777. Itu saya mau menjelaskan tentang TM atau trademark atau disebut dengan waralaba, itu hak merek di Indonesia. Ini sekarang kita masuk ke pasal-pasalnya, itu UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Itu yang pertama merek dagang, yang kedua merek jasa, yang ketiga merek kolektif, yang keempat merek indikasi geografis. Itu yang selanjutnya direpresentasikan sesuai grafis. Yang ketiga itu 10 tahun dapat diperpanjang. Yang keempat tanda daya pembeda. Yang kelima digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Terus itu apa itu merek? Merek adalah tanda yang merupakan berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Itu contoh-contoh merek itu dari Toyota ya. Toyota itu dari brand mobil atau kendaraan. Yang kedua Nike, itu brand dari baju-baju atau pakaian yang digunakan setiap hari. Dari unsur-unsur merek itu terdiri dari gambar itu logo dari suatu merek. Yang kedua nama dari suatu merek. Terus yang ketiga itu kata-kata, kayak Nike itu kan kata-katanya di bawahnya itu ada just do it. Nah, itu termasuk dari kata-kata mereknya. Huruf, yang keempat itu huruf dari font dari tulisan tersebut. Yang kelima itu angka. Yang keenam itu susunan warna, kayak contoh merek Toyota itu ada di logonya itu ada gambar warna silver, terus warna tulisan Toyotanya itu warna merah. Terus kombinasi dari unsur tersebut itu dari semua yang saya sebutin dari unsur-unsur merek itu memiliki daya pembeda. Lalu prosedur pendaftaran hak merek. Yang pertama itu dari permohonan. Yang kedua dari pemeriksaan. Formalitas itu adalah pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran merek yang dilakukan dalam jangka 15 hari terhitung dari tanggal sejak pemeriksaan. Terus yang kedua pemeriksaan substantif, itu pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Terus yang next itu disetujui dan didaftar. Lalu tahap selanjutnya itu pengumuman, dan selanjutnya itu daftar, lalu mendapat sertifikat dan daftar umum merek BRMB. Sekarang ini fungsi merek itu yang pertama itu sebagai jaminan atas mutu barangnya. Yang kedua itu sebagai tanda pengenal, dan yang terakhir itu sebagai tanda promosi barang atau jasa. Ini jenis-jenis merek. Jenis-jenis merek itu seperti merek dagang, merek jasa, merek kolektif. Ini selanjutnya merek yang tidak dapat didaftarkan. Itu pertama itu gara-gara pemohonnya itu tidak beretikat tidak baik.
Yang kedua, bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, moralitas, keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum. Yang ketiga itu tidak memiliki daya pembeda atau bisa disebut itu mengikuti brand merek-merek lain, kayak kita mengambil tanpa membeda-bedakannya. Yang keempat itu tidak menjadi milik umum. Itu biasa kalau misal kita mencuri hak cipta atau mencuri merek orang lain, itu biasanya sanksinya itu bagi pelaku tindak pidana itu penjara, yang pertama penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak itu 1 miliar bagi barang siapa dengan sengaja dan tanpa menggunakan hak merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan. Itu termasuk pasal 90 UUM. Terus yang kedua itu pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak itu 800 juta bagi barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan. Itu termasuk pasal 91 UUM. Yang terakhir ini sumbernya itu dari yang saya dapat, sumbernya itu dari H.OK Saidin, aspek hukum kekayaan intelektual atau intellectual property rights, Raja Grafindo Perkasa dari Jakarta tahun 2003. Terus yang kedua Rasmadi Usman, itu hukum hak atas kekayaan intelektual, alumni Bandung tahun 2003. Sekian presentasi saya malam ini. Jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Terima kasih.